Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk materi hari ini, yaitu mengembangkan makna isi dan nilai dalam hikayat. Seperti biasa, sebelum kita memasuki materi pelajaran, kita harus mengetahui kompetensi dasar, peta konsep pembelajaran, selanjutnya materi pembelajaran. Yang pertama, kompetensi dasar atau KD. KD 3.4 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui peta konsep pembelajaran hari ini supaya pembelajaran kita berjalan terkonsep sesuai dengan keinginan kita. Materi hari ini yaitu mengembangkan makna isi dan nilai hikayat. Materi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Yang kedua, menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dengan menggunakan teks eksposisi. Silakan kalian pahami peta konsepnya ya. Nah, jika sudah selesai, kita akan langsung lanjut ke materi pembelajaran hari ini. Kalian diharapkan mampu. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Yang kedua, menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dengan menggunakan teks eksposisi. Dalam pembelajaran sebelumnya, kita kan sudah belajar mengenai mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Sekarang, kita akan belajar mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian nilai itu sendiri. Nah, nilai bersifat abadi dan universal. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Selanjutnya, dalam sastra, nilai berwujud makna di balik apa yang dituliskan melalui unsur intrinsik seperti perilaku, dialog, peristiwa, latar, dan sebagainya. Selanjutnya, nilai adalah nasihat kebaikan yang disampaikan secara tersirat. Nilai berbeda dengan amanat yang disampaikan secara tersurat. Namun, ada beberapa nilai sosial dan budaya yang pada akhirnya menjadi tidak sesuai dengan perkembangan manusia. Nah, agar kalian lebih paham mengenai materi ini, kalian perhatikan contoh tersebut. Di sini ada kutipan hikayat dan analisis kandungan hikayat. Silakan perhatikan ya. Kutipan hikayat. Sebermula ada saudagar di negara Ajam. Kojan Mubarok namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tidak beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarok pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Kojan Maimun. Nah, analisis kandungan hikayat tersebut terdapat nilai religi untuk berdoa kepada Tuhan dan berusaha agar memiliki anak. Nilai religi ini masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Contoh yang kedua,
Setelah umurnya Kocan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Kocan Maimun 15 tahun. Analisis kandungan hikayatnya, terdapat nilai religi dan pendidikan, yaitu ketika Kocan mengaji, nilai religi dan pendidikan ini masih sesuai, namun sangat jarang yang melakukannya. Contoh yang ketiga, ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya raya, amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Analisis kandungan hikayatnya, terdapat nilai kebudayaan, yaitu perjodohan. Nilai kebudayaan ini sudah sangat jarang terjadi, sebagian besar memilih jodoh sendiri-sendiri. Untuk membuktikan kalian sudah paham, materi selanjutnya yaitu menjelaskan kesesuaian nilai-nilai hikayat dengan kehidupan saat ini dalam teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi yang dibuat harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Tesis atau pernyataan tentang kesesuaian sebuah nilai dengan kehidupan saat ini, misalnya nilai sosial, budaya, saling tolong-menolong dengan orang lain. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi yang digunakan harus merujuk pada kehidupan saat ini yang masih menerapkan nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, menggunakan struktur teks eksposisi. Ada tesis, argumen, pernyataan ulang, dan kaidah teks kebahasaan teks eksposisi. Selanjutnya, contoh pengembangan tesis dalam teks eksposisi. Gerakan pecinta alam dengan dasar sadar lingkungan Z telah mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit pun perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA, maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja saat ini tidak selalu bernilai negatif. Apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini? Jika ada materi yang belum dipahami, silakan kalian tanyakan, karena di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih, semangat belajar. Semoga pertemuan pada hari ini bermanfaat untuk saya dan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.